Shalom rekan-rekan pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui KPKP Online Service. Meskipun secara online, saya yakin Tuhan Yesus pasti hadir di setiap tempat-tempat kita. Karena itu, saat ini saya ajak teman-teman untuk masuk ke dalam pujian. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Bapa buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu Bapa, kami masih bisa mengikuti ibadah KPKP online service. Kami percaya Tuhan, meskipun melalui online, dengan setiap hati-hati remaja yang rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau pasti hadir di setiap tempat-tempat kami Tuhan. Lawatan-Mu pasti terjadi untuk setiap anak-anak muda dan anak-anak remaja. Oleh karena itu Tuhan, segala kuasa apapun itu bentuknya Tuhan, yang mencoba mengganggu kami selama ibadah KPKP online service ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, apapun itu bentuknya yang mencoba mengganggu kami Tuhan, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehadirat Tuhan memenuhi setiap tempat-tempat kami, rumah-rumah tempat kami pada saat kami beribadah Tuhan. Makasih Bapa. Apa kabar teman-teman? Saya yakin teman-teman semua sehat-sehat. Saya yakin Tuhan Yesus melawat kita semua. Karena itu, saya ajak teman-teman sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian bersyukur. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Amin. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur oleh anugerah kasih Tuhan. Teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan.
Siapkan hati kita teman-teman. Serahkan diri kita untuk menjadi bejana, agar Tuhan dapat membentuk setiap pribadi dari kita. Kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, tenang batinku, agar dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Kasih Tuhan. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin Tuhan, jadikan kami bejana-Mu Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Thank you Lord. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami siap jadi bejana-Mu Bapa. Kami siap Engkau bentuk sesuai rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap isi-isi firman-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan, pesan-pesan-Mu untuk kami Tuhan,
bisa tersampaikan kepada setiap rekan-rekan pelajar Kristen Palu dan sekitarnya Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami bisa merasakan perubahan dalam hidup kami. Meskipun secara online Tuhan, kami yakin Engkau hadir di tempat kami Tuhan, melawat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menghancurkan segala kuasa apapun bentuknya yang mencoba mengganggu kami sepanjang firman Tuhan. Roh main HP Tuhan, roh yang tidak fokus pada saat beribadah Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pemberitaan firman ini bisa berjalan sesuai kehendak-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Markus untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom adik-adik yang saya cintai dalam Kristus Yesus. Sekalipun ibadah kita lewat online, saya percaya Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara masalah kasih, berbicara masalah cinta, saya percaya saudara-saudara, Kristus Yesus adalah salah satu teladan, adalah salah satu figur yang harus kita belajar untuk berbicara tentang kemurnian cinta. Firman Tuhan berkata bahwasannya bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Belajar sejarah daripada manusia, bahwa manusia itu saudara-saudara adalah penuh dosa. Manusia itu telah ditetapkan akan masuk kepada kebinasaan. Karena apa? Manusia lebih condong melakukan dosa daripada melakukan kebenaran. Tetapi berbicara keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah pemberian dari Kristus Yesus Allah Bapa secara cuma-cuma. Ya, kira-kira siapa di antara adik-adikku para pelajar bisa mengasihi orang yang tak pernah mengasihimu, mencintai orang yang tak pernah mencintaimu? Manusia itu selalu berpikir bahwa kasih atau cinta itu adalah yang indah-indah. Di pikiran daripada manusia itu cinta itu lebih identik ada unsur eros di dalamnya. Cinta manusia itu lebih identik engkau beri akan kuberi kepadamu. Tetapi dalam firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah. Dan ada dalam firman juga berkata, pada waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan pada saat kita dalam kebenaran, tapi justru kita ada di dalam satu perbuatan dosa yang besar. Tetapi Kristus Yesus memberikan satu cinta yang murni, ya, cinta yang mulia, cinta yang tulus, cinta yang tak pernah saudara-saudara memiliki syarat yang muluk-muluk. Firman Allah berkata, barang siapa percaya. Saudara-saudara, dalam Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Adik-adikku garis bawahi, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, dikatakan sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini salah satu cinta yang sejati. Ya, adik-adik sering
kita permainkan itu cinta ya. Kalau berbicara masalah cinta mencintai, anak-anak muda sekarang nggak perlu ditanya lah gitu ya. Masih SD sudah panggil beb, bu, bam ya. Itu adalah gaya hidup. Kalau dulu masih ya umur 50 tahun ke atas yang begitu-begituan masih sangat jauh. SD, SMP itu belum tahu apa namanya cinta-cinta yang sering dilakukan bahkan dipermainkan oleh banyak orang saat ini. Tetapi sekarang kita diberi satu pelajaran di momen Valentine di tahun ini. Saudara-saudara terlalu banyak mempraktekkan cintanya lewat coklat, padahal coklat itu kan buatan tangan manusia. Tetapi sering orang membuktikan cintanya lewat coklat. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada coklat sampai setengah meter ya pengurusnya. Yang ada coklat setengah meter, belum tentu coklatnya setengah meter, cintanya setengah meter, belum tentu. Saudara-saudara, manusia itu selalu berpikir hal-hal yang indah tentang cinta. Tetapi kalau kita belajar dari Filipi pasal 2 ini, ternyata cinta itu penuh pengorbanan. Ya, berbicara masalah cinta itu ada ketulusan di dalamnya, ada pengorbanan di dalamnya, ada komitmen di dalamnya. Malam ini kita belajar hanya 2 bukti cinta sejati. Temanya buktikan cintamu. Kalau anak-anak muda kan buktikan cintamu, biar hujan dia naik motor ya. Dia buktikan malam-malam itu seperti siang bolong saudara. Itu kalau orang sementara jatuh cinta, maaf, tai kambing rasa coklat begitu toh. Kalau orang sementara cinta mencintai, wow, kalau bulanku, kalau bintangku, di hatiku ada kau, di kaki suku ada kau, putih kali kau. Orang Batak bilang putih kali kau padahal hitam ya. Cinta itu selalu bohong di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Terlalu banyak orang mempraktekkan cinta itu hanya di perkataan. Cinta itu hanya di praktek semata. 10 menit, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, mungkin setengah tahun. Saudara, kita akan melihat bukti cinta yang sejati. Yang pertama, memiliki komitmen. Ya, Yesus Kristus memiliki komitmen yang begitu dahsyat untuk membuktikan cintanya kepadaku, kepada adik-adikku yang ada di rumah. Mungkin engkau ada saat ini sementara di kafe, mungkin ada juga ya, sementara di kafe, sementara nonton, berduaan, mungkin sementara mungkin ada kelompok di situ. Sedang diberkati oleh Tuhan, memiliki komitmen. Komitmen di sini tidak bercabang. Wah, tidak bercabang. Orang yang suka cinta sana, cinta sini, cinta di lembah, cinta di kolong jembatan, itu adalah orang yang tak setia. Hei, SMA mungkin sudah mulai engkau dicintai dan mencintai orang. Kalau engkau ketemu dengan orang yang seperti ini, suka bercabang, thinking dia pergi ke laut tali, saya bilang ya. Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak bercabang atau tidak mendua. Ya, firman Allah berkata orang yang bercabang itu tak pernah damai hidupnya. Orang yang bercabang itu tak pernah tenang dalam kehidupannya. Saya angkat satu contoh. Rut dan Orfa. Ya, mereka itu teruji imannya, komitmennya, percayanya, cintanya. Pada saat suami daripada Naomi yang adalah mertuanya meninggal, Mahlon dan Kilion, suami daripada Rut dan Orpa juga meninggal. Komitmen daripada cinta itu saudara-saudara terbukti dan teruji. Bukan pada waktu dalam hal tenang, dalam hal damai-damai aja. Di sini kita melihat ada sesuatu tantangan terhadap Rut dan Orpa. Apakah mereka tetap mengikuti Naomi apa tidak? Tawaran pertama, Naomi berkata, walaupun aku menikah malam ini dan langsung seketika aku punya anak, tidak akan mungkin menjadi suamimu. Tawaran pertama, saudara-saudara, Rut dan Orfa masih tetap berbaut kepada Naomi. Tetapi dalam ujian selanjutnya, Orfa mundur. Tapi Rut membuktikan cintanya daripada Naomi, gambaran gereja Tuhan dengan Kristus yang adalah mempelai laki-laki. Sampai Rut berkata, kemanapun engkau pergi, Tuhanmu adalah Tuhanku. Saudara-saudara, adik-adikku yang saya cintai dalam Kristus Yesus, memiliki satu komitmen cinta kepada Tuhan.
Jikalau engkau ingin menikmati ketenangan, kedamaian, keselamatan yang kekal, di saat engkau mencintai Yesus, yang adalah cinta yang sejati yang terlebih dahulu dibuktikan dia kepadaku. Dia rela mati, dia rela menderita, menempatkan diri sebagai hamba yang tak pernah bisa disetarakan sebenarnya. Tetapi itulah bukti yang sejati. Pada saat ada tantangan dalam hidupmu, sekalipun engkau, teman gerejamu mengecewakan engkau, teman pemudamu mengecewakan engkau, tapi karena engkau punya cinta yang komitmen terlebih dahulu kepada Kristus Yesus yang ada kuasa ilahi di dalamnya, saya percaya hidupmu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Jangan belajar untuk memiliki hati yang bercabang dari dini, tapi miliki komitmen iman yang kuat untuk engkau diberkati oleh Tuhan. Memiliki komitmen juga tetap pada pilihan, ya, sekalipun ya, bahkan yang kita dapatkan seperti yang tak kita inginkan. Cinta itu saudara-saudara terbukti, teruji, bukan pada waktu pemandangan kita enak, hati kita enak, perasaan kita enak, tapi justru di tengah-tengah semua mengancam, semua tak menjanjikan, semua menutup pintu. Teman sekolah menjauhi kita, teman sekelompok kita tadinya menjauhi kita, teman pemuda menjauhi kita, tetapi tetap kita dalam satu pilihan. Pilihan itu penuh dengan resiko, tapi saya percaya jikalau engkau tetap dalam pilihanmu, percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh mengikut dia, maka praktek dalam kehidupan keseharianmu, engkau akan terbiasa dengan satu komitmen yang kuat di dalam satu pilihan yang tetap. Saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 mulai berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Orang yang tak pernah undur dari komitmennya, dia tak pernah menyesal kepada satu pilihan. Karena pilihan percaya kepada Yesus yang terlebih dahulu memilih dan menetapkan kita, itu satu pilihan yang tepat. Saudara sedang berkati oleh Tuhan, belajarlah untuk kokoh dalam pilihanmu. Saudara sedang berkati oleh Tuhan, saya percaya di saat kita komitmen juga, kita bersama Tuhan dalam situasi apapun juga. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Yesus ada jaminan, jaminan masa depan, jaminan perlindungan. Kita sekarang ada di masa pandemi COVID-19, seolah-olah tidak ada ruang yang aman bagi kita. Kita dilarang untuk bersekolah. Saya nggak tahu sekarang ini adalah sejarah terlama libur di dunia. Ya, dulu orang bolos, sekarang nggak perlu bolos, saudara. Ada orang sekolah sambil pakai daster, ya. Sekolah cuma dikostum di muka. Dengar anak-anak hadir ibu guru, padahal belum mandi, belum sikat gigi, ya. Ini sejarahnya, saudara. Terlama libur di dunia, 1 tahun lebih liburnya. Nggak tahu mereka mau pintar, sedangkan ada guru nggak pintar, apalagi tiada guru. Sekarang ini kalau ibadah, saudara-saudara, ibadah lewat handphone. Padahal biar di gereja pendeta urapan, pimpin pujian urapan, pimpin doa urapan, main musik urapan, main HP. Apalagi ibadah di HP. Nggak tahu jadi apa itu, saudara, ya. Tapi diminta dalam kehidupan kita tetap bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Anak-anak muda yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, jangan kau berkata, om pendeta, imunku kakuan, saya tidak akan mungkin tertular dengan COVID-19. Semua seperti mengancam. Tapi mari belajar, anak-anak muda, dalam situasi apapun. Karena apa? Engkau komitmen di dalam cintamu kepada Kristus Yesus, engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Belajarlah selalu bersama dengan Tuhan. Di rumah, di sekolah, di tempat kuliahmu, mungkin yang sudah mulai kuliah tatap muka, mungkin engkau di pekerjaan yang sudah mulai kerja, di perjalanan, dimanapun engkau berada, gantungkan harapan dan percayamu kepada Tuhan dengan satu komitmen yang kuat. Dan yang kedua, penuh dengan pengorbanan.
Wow, cinta itu penuh pengorbanan. Berani mencintai, mesti berani untuk menerima konsekuensi daripada cinta itu. Ya, sudah berkata oleh Tuhan, buktikan cintamu karena kita penuh pengorbanan. Kristus Yesus sudah terlebih dahulu membuktikan cinta sejatinya. Lewat apa? Dia selamatkan kita. Wow, kalau bicara masalah pengorbanan, semestinya kita ini apalagi orang Palu nggak masuk hitungan sebenarnya. Tapi dalam Injil Yohanes berkata, karena milik kepunyaannya menolak dia. Perhatikan, karena milik kepunyaannya menolak Yesus, sehingga Tuhan buka peluang kepada barang siapa yang percaya. Termasuk saya, adik-adikku yang ada di rumah. Kalau dilihat dari pace penampilan tingginya, waduh sangat jauh. Orang-orang Israel atau apalagi orang Yahudi itu ganteng-ganteng amat. Saya pernah dengan istriku pergi ke Israel. Kita mau cari yang jelek, nyaris tidak ada. Sehingga kalau saya sudah rindu lihat yang jelek, lihat aja orang Indonesia. Kau yang jelek begitu. Ya, orang-orang Israel itu apalagi orang Yahudi begitu ganteng sekali, begitu sudah terpengaruh tinggi, tidak ada seperti saya semekot. Sudah tahu semeter kotor, saudara ya. Tetapi cintanya murni kepada kita, penuh apa? Penuh pengorbanan. Oleh sebab itu adik-adik saya cintai, milikilah pengorbanan sebagai Kristen yang sejati. Sekali lagi, di dalam hari Valentine ini saya sedang berkati Tuhan, jangan kita belajar membuktikan sesuatu, pengorbanan penuh kebohongan, pengorbanan karena ada sesuatu yang kita mau, pengorbanan supaya kita dipuji oleh orang. Tetapi memiliki satu pengorbanan, belajar dari dini mencintai Yesus penuh dengan pengorbanan, karena engkau benar-benar mengerti apa cinta yang sebenarnya. Mengikut penuh pengorbanan itu yang pertama adalah mengikuti aturan firman Tuhan. Ya, untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar memiliki cinta sejati, dia mengikuti aturan firman. Firman Tuhan adalah patokan bagi kita untuk melangkah, untuk berjalan. Firman Tuhan itu juga penuh janji kepada kita. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Belajarlah di dalam hal satu komitmen dalam pengorbanan untuk membuktikan cintamu. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Cintai Tuhan. Mungkin engkau harus dihina. Saya katakan begini, anak-anak muda mungkin belajar melayani. Kalau sudah engkau melayani Tuhan, jangan pernah engkau untuk mencari panggung dalam pelayanan, pujian dalam pelayanan. Tidak. Tetapi pelayanan itu adalah pengorbanan bagi hidup kita. Apa yang menjadi salibmu, apa yang menjadi pikulanmu di dalam ujian terhadap iman percayamu, milikilah sikap untuk ikuti aturan firman Tuhan. Juga penuh pengorbanan itu menjadi hidup menjadi pengaruh banyak orang. Untuk jadi berkat itu memang perlu pengorbanan. Untuk memberitakan Kristus Yesus baik, penuh pengorbanan. Kita akan dihina oleh orang, pendeta situ, rohani situ, terlalu banyak hal-hal yang kita korbankan untuk membuktikan Kristus Yesus ada dalam hidup kita. Sering bahasa hamba-hamba Tuhan berkata, jadilah kita jadi berkat di sekolah, di tempat pekerjaan, dalam keseharian kita. Jangan sempat orang menghina Kristus Yesus. Kita bukan permuliakan Tuhan, tapi kadang dan terlalu banyak orang justru mempermalukan nama Tuhan. Biarkan kita jadi berkat. Dalam hal apa? Dalam cara pertemanan kita, dalam cara untuk kita mengkomunikasikan saudara-saudara cinta kita kepada orang. Kita menjadi berkat, menjadi sanksi karena kita mengerti bahwa cinta itu penuh pengorbanan. Pengorbanannya apa? Kita mesti menahan hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Firman Allah berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya ini firman
bisa memotivasi saudara-saudara untuk mengerti apa arti cinta. Saya percaya di saat engkau mengerti dan engkau belajar membuktikan cintamu kepada Kristus Yesus, maka atmosfer anugerah itu engkau akan dapatkan dalam kehidupanmu. Ada mungkin yang sakit hati, ada mungkin yang kecewa, ada mungkin yang terluka malam ini. Engkau buka hati di hadapan Tuhan. Cintanya Tuhan dia buktikan malam ini. Tinggal engkau buka hati. Buka hati dan katakan, Tuhan masuk dalam hidupku, jamah aku, pulihkan aku Tuhan. Saya percaya di momen hari Valentine di tahun ini, mungkin semua pada pink, bando pink, ya lipstick pink, kuku pink, ya baju pink, kaos kaki pink, ya itu nggak perlu. Nggak perlu saudara. Yang perlu itu hatimu dipenuhi oleh cinta sejati daripada Kristus Yesus, sehingga hidupmu hidup yang dirubah Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepalamu. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tempat para pelajar-pelajar yang ada di kota Palu sekitarnya, di rumah di mana mereka berada, mungkin ada di kendaraan, dimanapun Tuhan, Engkau mampu menjangkau mereka. Mohon kuasa-Mu terulur, cinta-Mu terulur, anugerah-Mu dialirkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sementara terluka malam ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Tangan-Mu berlubang paku untuk menebus kehidupan kami. Engkau telah buktikan cinta yang sejati itu. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan mereka yang mengalami kesakitan dalam hatinya, yang dikecewakan, dizalimi, dihancurkan hidupnya. Kiranya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan praktik cinta, terlebih dahulu kepada Kristus Yesus. Kami percaya di saat kami bisa mencintai Tuhan, maka cinta itu kami akan praktekkan kepada sesama kami. Kami bisa mengasihi orang yang tak mengasihi kami, bisa menerima orang yang tak pernah menerima kami. Kami bisa memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepada kami. Kami bisa dengan tulus kepada orang yang mungkin selama ini menjelekkan kehidupan kami. Karena cinta sejati itu adalah cinta yang mulia yang dari Tuhan. Berkati pengurus KPKP, berkati semua yang bisa ikut ibadah live streaming ini. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan